situasi internasional, situasi geopolitik saat ini, kita sedang memasuki fase di mana namanya itu cognitive warfare, perang persepsi. Karena kita harus bisa objektif, harus bisa rasional melihat situasi saat ini. Ketika kita berbicara tentang reformasi jilid 2, atau bahkan kita berbicara tentang menurunkan Prabowo Gibran, apakah itu akan menyelesaikan masalah saat ini? Saya rasa tidak. Melakukan reformasi jilid 2 atau bahkan menurunkan Prabowo Gibran tidak akan menyelesaikan suatu hal yang struktural. Kita berkaca kawan-kawan. Ketika perjuangan senior-senior kita di 98 pada kala itu, LMND berjuang melawan kaum Srakanomics. Siapa itu kaum Srakanomics? Yang pertama, oligarki. Yang kedua, ada imperialisme. Dan yang ketiga, ada birokrat korup. Ini lawan kita saat ini, kaum Srakanomics. Tidak lupa bahwa tadi perjuangan pasca 98 hingga reformasi jilid 2. Kalau kita hanya terus berkutat merubah pemimpin, pada akhirnya apakah perjuangan rakyat yang sesungguhnya itu bisa menguasai negara ini? Itu belum tentu juga. Sehingga memang spirit persatuan nasional ini perlu dilakukan. Dan kami melihat program yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. Jadi secara pembacaan internasional saya, kondisi geopolitik saat ini memang sedang berada di fase ketidakpastian. Perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga saat ini, perang Israel-Palestina, perang Amerika dan Iran, ini kan memiliki dampak terhadap situasi terutama ekonomi di Indonesia. Terjadi gejolak geopolitik internasional saat ini tentu akan berpengaruh di dalam domestik ekonomi Indonesia. Sehingga kita harus melihat situasi objektif saat ini. Bahwa salah satunya pelemahan rupiah. Ini bukan pure salah pemerintah. Tetapi memang pertama terjadi karena kondisi geopolitik. Indonesia, soko guru ekonominya berada tadi di pasar uang dan ekspor impor. Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa pidatonya dan beberapa kerja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini memperjuangkan dan menyampaikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Prabowo ingin menyampaikan bahwa negara ingin hadir lebih dekat di masyarakat. Ini nggak terima. Ketika tambang-tambang ilegal mereka sekarang dikuasai, diambil alih oleh negara untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Baik-baik apapun yang dilakukan oleh negara bisa dilihat jelek karena algoritma di media sosial. Bahkan apa yang benar cenderung bisa berubah dalam hitungan menit karena ada yang mempropagandakan. Dan ini kita harus menentukan sikap kita bahwa hari ini ada pemimpin yang selama ini kita cari memperjuangkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berkuasa atas tanah, air, kekayaan alam lainnya untuk digunakan sebagai kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia.